Halo, selamat malam pemirsa. Kasus mutilasi di Mojokerto kembali membuka mata kita betapa kejahatan berbasis gender di Indonesia kian mengerikan. Korban adalah perempuan, pelakunya adalah orang terdekat, dan motifnya tidak jauh dari ledakan emosi hingga desakan ekonomi. Mutilasi bukan sekedar menghilangkan nyawa, tetapi juga memotong rasa kemanusiaan, menyisakan trauma yang panjang bagi keluarga dan masyarakat. Sejumlah data akan kami tampilkan sebelum kita mulai pembahasan di top issue pada malam hari ini. Kami mengajak Anda untuk melihat mutilasi adalah salah satu bentuk kekerasan paling sadis. Hal pertama yang terjadi adalah pembunuhan atau penghilangan nyawa korban. Dan dalam banyak kasus, pelaku kemudian berusaha menghilangkan atau merusak jasad sehingga merasa tidak perlu melarikan diri. Kita lihat di kasus Mojokerto, kasus Tiara. Bukan sekedar berita kriminal biasa, peristiwa ini menjadi cermin masalah yang bisa dikatakan sistemik. Ledakan emosi negatif laki-laki yang dilampiaskan kepada perempuan, ada relasi kuasa yang timpang, hingga fenomena femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gender mereka. Data Komnas Perempuan mencatat tren femisida terus meningkat. Dari 34 kasus di tahun 2017 melonjak menjadi 290 kasus sepanjang Oktober 2023 hingga 2024. Angka ini naik hampir 30% dibandingkan periode sebelumnya. Motif terbanyak adalah rasa cemburu atau bahkan emosi sakit hati mencapai 95 kasus. Faktor ekonomi juga dilihat cukup dominan, ternyata terjadi pada 39 kasus dalam 1 tahun terakhir. Pelaku terbanyak justru berasal dari lingkar terdekat korban. Ada suami yang tercatat dalam 71 kasus, pacar atau kekasih dalam 47 kasus, sementara anggota keluarga lain 29 kasus. Kita lihat bahwa data ini menegaskan betapa rentannya posisi perempuan dalam sebuah relasi intim. Jika kita lihat dari usia, korban terbanyak berada di usia rentang 26 hingga 35 tahun. Di kategori itu, angkanya mencapai 26%. Disusul usia 19 sampai 25 tahun sebanyak 20%. Artinya, perempuan muda dan produktif menjadi rentan menjadi korban. Relasi kuasa yang timpang terlihat jelas pada pasangan intim, suami, istri, kekasih, menyumbang hampir 38% kasus. Diikuti ada teman, rekan kerja, hingga anggota keluarga inti. Ketika superioritas laki-laki merasa terancam, entah karena bisa jadi ekonomi atau penolakan dari pasangan, agresi sering muncul dan menjadi respon primitif untuk menegaskan kembali dominasinya. Karena itu femisida tidak bisa dipandang sebagai sebuah kasus kriminal biasa. Negara dituntut menghadirkan keadilan restoratif agar proses hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga ada proses pemulihan untuk keluarga korban. Sekaligus juga mencegah siklus kekerasan yang terus berulang. Lalu apa yang mendorong tindak kejahatan sadis ini? Ada emosi, ekonomi, atau ada faktor lain yang lebih dalam? Bersama saya Afiana Malik, top issue malam hari ini kami membahas mengenai mutilasi Mojokerto, luka ganda femisida di balik krisis ekonomi. Dan bersama untuk membahasnya sudah hadir narasumber di Studio Metro TV. Kami hadirkan psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Malam, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Kami juga hadirkan Komisioner Ketua Divisi Pemulihan Komnas Perempuan, Mbak Yuni Asrianti. Mbak Yuni, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, melalui sambungan Zoom kami menghadirkan AKBP Ihram Kustarto, Kapolres Mojokerto. Pak Ihram, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung dan kami hadirkan juga sosiolog dalam dialog ini, Pak Suprapto. Pak Suprapto, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Kapolres Mojokerto terlebih dahulu. Pak Ihram, bisa Anda jelaskan juga untuk berbagi informasi terkini. Jadi
Sebelumnya, Pak, apa yang menjadi motif pelaku ini melakukan kejahatan begitu sadis terhadap orang dekat ya, pada saat ini bisa dikatakan pasangan ya, seperti itu Pak. Apa penjelasan dari pelaku? Terima kasih Mbak Fiani Malik selaku host pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati para narasumber. Dalam hal ini hadir pakar psikologi forensik Bapak Reza Indragiri Amdel. Selamat malam Bapak. Beliau merupakan pahlawan tanpa tanda jasa kami. Izin Bapak, saya mahasiswa PTIK Angkatan 59. Yang saya hormati pakar sosiologi kriminalitas Bapak Suprapto, yang saya hormati juga komisioner selaku Ketua Divisi Pemulihan Komnas Perempuan Ibu Yuni Asriati, dan tentunya seluruh pemirsa Top News Metro TV sebangsa dan setanah air yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini, adapun yang menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan adalah faktor kekesalan dan emosi yang menumpuk terhadap perilaku korban. Di sini signifikan sekali, kenapa? Karena setelah sekian lama tinggal bersama, ternyata menumpuk rasa kekesalan yang cukup membuat pelaku ini merasa terbebani dengan perilaku ataupun dari sudut pandang perekonomian dan lain sebagainya. Dan tentunya pemicunya pada saat itu adalah pada kegiatan malam hari itu sudah beraktivitas di luar, kemudian kembali ke rumah namun tidak segera dibukakan pintu. Setelah dibukakan pintu terjadilah peristiwa sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, dan yang menjadi motif pelaku melakukan mutilasi adalah tentunya mutilasi itu dilakukan untuk menghilangkan barang bukti dan menghilangkan petunjuk agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Tapi ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, artinya tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Sekecil apapun jejak itu, tugas kami adalah membuat terang tindak pidana tersebut. Demikian Pak Monica. Baik, Pak Hiram, tadi Anda katakan salah satu motifnya adalah emosi yang menumpuk, lalu kemudian perilaku korban yang memancing emosi dari pelaku. Bisa Anda jelaskan kurang lebih perilaku korban ini seperti apa? Karena kalau kemudian kita runut dari versi kepolisian, ini kan kejadian malam itu karena tidak dibukakan pintu oleh korban. Tapi sebelumnya apakah memang cekcok sudah terjadi antara pelaku dan korban? Seperti apa yang bisa Anda gambarkan lebih jelas? Terima kasih Mbak Fiani. Dapat saya jelaskan di sini tentunya perilaku korban sebagaimana serangkaian tindakan dari korban yang membuat kesal, yang tentunya dalam pemeriksaan, berita acara pemeriksaan sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap pelaku ataupun para saksi-saksi yang menyertai, yang dalam hal ini dengan segala hormat saya jelaskan dari sudut pandang penegakan hukum saja, karena dalam kode etik pemeriksaan dan berkas perkara tersebut tentunya kami mendapatkan serangkaian literatur yang nanti akan kita buka dalam persidangan. Namun demikian, sebelumnya saya sampaikan terima kasih dari sudut pandang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Tentunya kita sepakat bahwa perilaku ini merupakan sebuah perilaku tercela. Tugas kami adalah membuktikan tindak pidana tersebut. Sedangkan dari sudut pandang perilaku yang dilakukan oleh pelaku, tentunya ada pendekatan keilmuan yang lebih bisa mengurai, yaitu misal keilmuan psikologi forensik. Mungkin nanti dosen saya Pak Reza lebih bisa menjelaskan. Kemudian saya sampaikan juga dari sudut pandang korban pun demikian, ada pendekatan keilmuan yang lebih bisa mengurai, lebih bisa menjelaskan, yaitu keilmuan viktimologi yang terangkum di dalamnya pada keilmuan sosiologi kriminalitas. Tapi ingat Mbak, dari peristiwa tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi ini, kami mencoba mengurai dari sudut pandang penegakan hukum, yang tentunya kami sangat berharap dari penghukuman nantinya yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku ataupun para calon pelaku. Sebagaimana Cesaria BK dan Jeremy Bentham dalam Deterrent Effect Theory menjelaskan, untuk memberikan efek jera ada tahapan penghukuman, mulai dari denda, kurungan, sanksi sosial, bahkan tidak menutup kemungkinan hukuman mati sebagaimana. Pak Hiram, kita tarik sedikit penjelasannya ke kronologi dan juga keterangan dari pelaku. Apakah pembunuhan itu sudah direncanakan sebelumnya atau terjadi spontan karena percekcokan di malam hari? Tentunya tugas kami di sini adalah membuat terang tindak pidana tersebut. Dari serangkaian tindakan yang dia lakukan dari peristiwa malam itu, dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, tentunya kami akan terus berkoordinasi dengan para ahli berdasarkan keterangan dalam keahliannya nanti. Bagaimana peristiwa pada malam itu pelaku sudah menyimpan rasa dendam yang berkelebihan, sudah punya rencana yang tidak terlaksana,
Dan pada malam hari itu rencana yang tertunda dilakukan dengan ke dapur terlebih dahulu, mengambil sebilah pisau, kemudian menusukkan. Dan tentunya terhadap sekelumit yang saya sampaikan ini, kami akan melakukan pendalaman. Saya mohon doanya, saya lakukan pemeriksaan maraton dan segera saya lengkapi berkas perkara ini. Dan apabila sudah lengkap, kami akan limpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dan saya minta tolong, melalui kesempatan ini, mari sama-sama kita kawal kasus ini sampai dengan sidang pengadilan nanti. Mohon izin. Kalau Anda katakan tadi pelaku mengambil pisau, berarti sudah bisa dikatakan sudah ada niatan membunuh. Apakah memutilasi juga termasuk dari bagian rencana pelaku? Baik, terima kasih. Terhadap hal tersebut, tugas kami adalah mengurai, memperdalam dengan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Terhadap putusan nantinya, mari sama-sama kita kawal. Kami akan mempersangkakan dengan perilaku tersebut tentunya terhadap pasal yang sekiranya tepat terhadap perilaku yang dia lakukan. Baik itu 340 dan atau 338 terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku. Saya mohon doanya, semoga putusannya nanti sesuai dengan apa yang menjadi peristiwa atau pelaku yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Mohon izin. Baik. Pak Ihram, terima kasih banyak sudah bergabung di Top Issue pada malam hari ini. Kita kawal bersama perkembangan dari kasus ini. Selamat malam. Ya, baik. Saya akan ke Mas Reza. Mas Reza, dari psikologi forensik, mungkin tadi memang kurang jelas ya. Saya mencoba untuk melihat apakah kemudian pembunuhan dan mutilasi itu terencana atau tidak, ada latar belakang relasi antara pelaku dan korban seperti apa gitu. Dari informasi yang bisa didapatkan, bagaimana Anda melihat kasus ini? Karena bisa dikatakan ini sangat sadis, kemudian korban dipotong hingga puluhan bagian, sangat meresahkan juga bagi perempuan. Bagi perempuan, tidak hanya bagi perempuan, sesungguhnya juga merisaukan bagi laki-laki. Ini perbuatan yang jahat yang sudah barang tentu pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban. Terlepas apakah ada unsur peringan, unsur pemaaf itu soal lain, tapi harus dibawa ke ranah pidana. Namun izinkan saya untuk tidak begitu bersepakat dengan penggunaan istilah femisida. Yang saya pahami, sebutan femisida bukanlah pembunuhan terhadap kaum perempuan dikarenakan faktor A, B, C, dan seterusnya. Sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa bisa disebut sebagai femisida ketika mengincar para perempuan semata-mata karena jenis kelaminnya. Misalnya, sekian ribu tahun silam, bayi-bayi perempuan tanpa melakukan apapun, bayi-bayi itu dikubur hidup-hidup. Ini menunjukkan bahwa kenapa orang membunuh bayi perempuan adalah semata-mata karena jenis kelaminnya. Sementara dari peristiwa ini, sepanjang yang saya bisa simak dari penjelasan Pak Kapolres tadi, ternyata ada sebab musabab kenapa terjadi gesekan yang sedemikian tajam. Demikian pula dalam potret Komnas Perempuan tadi saya coba cermati, ada sekian faktor, lagi-lagi ada sekian banyak penyebab, ada sekian banyak motif yang menyebabkan kenapa kemudian perempuan dihabisi. Menjadi korban. Benar bahwa yang menjadi korban adalah perempuan. Benar, ada yang kehilangan nyawa adalah perempuan. Tetapi mereka dihabisi bukan karena jenis kelaminnya. Di masa kini misalnya, ada pembunuh berseri yang namanya adalah Ted Bundy. Kalau ditanya kepada Ted Bundy, kenapa kamu menghabisi perempuan? Perempuan sudah menyakiti hati kamu? Jawabannya tidak. Apakah perempuan sudah merampok harta kamu? Jawabannya tidak. Kenapa kamu membunuh perempuan sekian banyak? Karena saya benci perempuan. Kalau itu penjelasannya, maka sudah itu adalah femisida. Tapi kalau ternyata sekali lagi ada sebab musabab, ada faktor pemicu, ada faktor dalam dan seterusnya, menurut saya tidak tepat disebut sebagai femisida. Nah, jadi ini kejahatan yang kemudian perempuan menjadi korban, tapi tidak masuk dalam kategori femisida. Lagi pula, dalam cermatan saya, istilah femisida itu tidak sungguh-sungguh netral gender. Saya balik, adakah istilah spesifik yang dikenakan kepada laki-laki yang dihabisi? Tidak ada, walaupun sesungguhnya ada, yaitu androsida. Namun istilah ini tidak laris. Itulah sebabnya saya katakan sesungguhnya istilah femisida akan kita sikapi sebagai sebuah istilah ilmiah atau lebih sebagai sebuah terminologi politik gender. Saya khawatir ini lebih sebagai politik gender. Mari kita bandingkan misalnya dalam jumlah dan skala yang jauh lebih masif. Pembantaian alias genosida di Srebrenica. Apa yang terjadi? Serbia mengumpulkan orang-orang Bosnia, dipilah perempuan sebelah sana, laki-laki baik dewasa maupun anak-anak sebelah situ. Dan apa yang dilakukan terhadap laki-laki dihabisi semuanya. Di Rwanda begitu juga. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi ada sesungguhnya istilah androsida, yaitu pembunuhan yang dilakukan semata-mata terhadap laki-laki karena jenis kelaminnya. Tapi apakah istilah itu lagi-lagi laku?
Kita diskusikan, tidak. Jadi izinkan saya, ini peristiwa yang menyedihkan, memprihatinkan. Saya bersepakat dengan Pak Kapolres, upaya penegakan hukum harus maksimal. Ya. Tapi penggunaan istilah feminisida menurut saya tidak sungguh-sungguh terukur. Oke, baik. Saya minta tanggapan Mbak Yuni melihat juga tadi angka kejahatan yang memakan korban adalah perempuan ini semakin meningkat. Apakah kemudian Anda setuju atau punya tanggapan lain, terutama soal terminologi femisida ini? Pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.